Menggait setelah janda. Tentu saja Ranti harus menemui Fabian untuk mengkonfirmasi tentang perkataan Ella barusan. Bian, bisa bicara sebentar? Ranti menghadang langkah Fabian, begitupun dengan Ala. Apalagi yang kau inginkan dariku? Uang apa yang kamu katakan kepada Allah? Kapan aku memberimu uang 50 juta? Fabian yang ingin mengacuhkan Ranti, menghentikan langkahnya. Mendengar nominal uang yang wanita itu sebutkan padanya. Padahal jelas-jelas Ranti sendiri yang mengirimkan padanya dari rekening Saka. Kenapa malah bertanya kepadaku tentang nominal uang itu, sedangkan kau sendiri yang mengirimkannya? Ranti tertawa. Fitnah apalagi yang ingin kau sampaikan kepada Allah? Kenapa kau bersikap seolah-olah ingin menjauhkan aku di depannya? Kalau ingin menjalin hubungan dengan Allah jalani saja, aku tidak akan pernah mengganggu-gugat, apalagi marah kepada kalian. Sumpah demi apapun aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Allah. Ini murni kau yang mengirimkan uang padaku sebagai pembayaran atas apa yang telah aku berikan selama ini kepadamu. Aku akui memang sedikit salah menyebut bahwasanya aku ini sering membantumu tapi, bukan begini caranya, Lan. Berapapun nominal yang kau kirimkan rasanya itu belum cukup untuk membayar segala budi yang kuberikan. Ya, aku tahu, tapi permasalahannya uang itu dari mana? Jangankan 50 juta 5 juta pun aku tak punya. Kenapa kau berkata seperti itu? Ingin mengambil muka depan Ella? Ingin mengadu domba aku dan dia sehingga dia menganggapku berbohong mengada-ngada dan mengedit pesan masuk yang kau kirim kepadaku? Culas sekali caramu untuk menjauhkan aku dari Allah. Ingat, ya, Ran. Selama ini kita dekat dan aku akui memang jatuh cinta kepadamu tapi, bukan berarti kau bisa sesuka hatimu mengganggu hubunganku dengan Allah. Memangnya salah kalau aku berusaha move on dan menaruh hati kepada wanita lain? Ranti menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti pola pikirmu dan aku tidak paham uang apa yang kau maksud. Miris sekali caramu menjauhkan aku dari kehidupan kalian berdua. Jika memang sebagai kekasih kau merasa terganggu kalau aku berdekatan dengan Allah, oke. Mulai hari ini aku tidak akan lagi berteman dengan kekasihmu itu. Putusnya sebelum beranjak pergi. Muak rasanya Ranti harus berselisih paham secara terus-menerus dengan Fabian bisa tidak mereka akur dulu sebagai teman? Kenapa dia tidak mau mengakui telah mengirim uang padamu? Apa jangan-jangan kamu berbohong padaku? Ya, Bian. Tanya Ella malah memperkeruh suasana. Seolah tak pernah kehabisan akal dalam menjauhkan Ranti dari Fabian itulah yang sedang dia lakukan. Aku bersumpah demi Tuhan kalau Ranti yang mengirimkan uang padaku. Bukankah kau sendiri sudah melihat chattingnya dan mutasi ban? Fabian mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan mutasi rekeningnya kepada Allah. Semua terpampang nyata di sana. Ada nama Saka telah mengirimkan uang kepadanya sebanyak 50 juta. Oke, aku bisa mengedit chatting atau menggunakan nomor lain ketika membuat buktinya tapi, kalau mutasi rekening memangnya aku bisa apa? Tentu saja ini tidak ada hubungannya dengan murni urusan dengan pihak bank. Iya, lalu kenapa Ranti tidak mau mengaku di depanku? Entahlah. Mungkin dia ingin membuat kita berpisah karena dengan demikian kamu tidak percaya padaku dan menganggap aku ini berbohong. Ya, sudahlah kalau kamu lebih percaya kepada Ranti, silahkan pergi dengannya kita akhirnya hubungan ini. Enggak, Bian. Aku bertanya bukan berarti aku percaya kepada Ranti. Justru aku bertanya kepadamu agar meyakinkan aku bahwasanya aku ini benar, Ranti yang culas agar kita bisa berpisah untuk selama-lamanya. Aku lebih memilih percaya kepadamu dibandingkan dia yang banyak bohongnya buktinya saja Tante Yura ditikung dari belakang apalagi kamu. Jangan-jangan setelah menguasai harta Om Saka dia akan menggaetmu setelah menjadi janda. Memeluk lengan Fabian dan bersandar di sana. Risih sebenarnya tapi, Fabian membiarkan saja agar teman-temannya yang lain melihat kedekatan mereka berdua. Sehingga nantinya cerita itu akan sampai ke telinga Ranti. Ranti berusaha menutupi kekesalannya kepada Fabian dengan cara tersenyum menemui salah satu karyawan yang ada di lantai dasar kantor Saka. Mempertanyakan keberadaan Saka dan ternyata pria itu sudah mengkonfirmasi kepada bawahannya bahwa istrinya akan datang berkunjung dan namanya Ranti bukan Yura.
Ada tanda tanya besar di kepala para karyawan ketika Saka menyebutkan Ranti merupakan istri sahnya. Bisik-bisik terdengar saat salah seorang karyawan sengaja mengikuti Ranti menuju ke ruangan Saka. Wanita itu merasa perlu mendampingi wanita yang dipesankan Saka sebagai istrinya. Dia harus mendapatkan informasi yang akurat dan akan membaginya dengan karyawan yang lain. Tentu saja merupakan sebuah kabar yang membahagiakan bagi mereka semua. Akhirnya ada wanita berstatus istri mencari Saka, tapi itu bukan Yura. Kurangi bergosip jika tidak ingin gaji kalian dipotong. Peringatan diberikan Saka ketika melewati kubikel karyawannya. Kalau tidak salah mendengar mereka menyebut istri, dan istri. Saka yakin Ranti sudah berada di kantornya sedangkan dia baru saja selesai rapat mendadak dengan beberapa orang staf kantor. Siapa yang bergosip, Pak? Kita cuman kaget aja katanya istri Bapak mau datang, tapi kok bukan Mbak Yura? Makanya saya bilang jangan ada yang bergosip tentang istri saya yang barusan. Jika saya mendengarkan kalian membicarakan dia, siap-siap saja diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan ini tanpa pesangon pula. Tegasnya sekali lagi membuat mereka semua mulai membubarkan diri. Takut Saka benar-benar memecat mereka jika mengusik keberadaan Ranti. Tunggu di sini ya, Mbak, sebentar lagi Bapak Saka pasti akan kembali. Tutur seorang wanita setelah membukakan pintu ruangan Saka. Ranti menganggukkan kepalanya. Tak lupa berterima kasih sebelum memasuki ruangan Saka yang memang sudah pernah diinjaknya ketika pria itu meminta tolong mengantarkan dokumen yang tertinggal. Ranti mengulas senyum, tidak menyangka hari ini datang ke kantor dengan status yang berbeda. Biasanya dia hanyalah anak kemarin sore yang dipandang sebelah mata, tapi kini semua orang menghargainya dan memberikan hormat kepadanya. Sudah dari tadi, kah? Sapa Saka berbasa-basi menghampiri Ranti yang tadinya ingin duduk, tapi melihat kedatangan suaminya Ranti bergegas berdiri dan menghampiri Saka. Tak diduga sama sekali Saka justru memeluk Ranti mengecup sekilas pucuk kepalanya. Mau berangkat sekarang atau mau duduk dulu? Tanyanya tak dijawab Ranti sama sekali karena pikiran wanita itu kini terbang entah kemana. Ranti! Panggil Saka sekali lagi karena sang istri tidak mendengar panggilan darinya. Sontak saja hal tersebut membuat Ranti menggelengkan kepala. Ya, Mas. Kenapa tadi? Kamu kenapa melamun seperti itu? Dari tadi saya memanggilmu dan bertanya, tapi kamu malah diam saja. Ada apa? Apakah ada masalah di kampus? Gak ada, Mas, tapi sedikit lapar saja. Apakah kamu masih menyimpan sandwich tadi pagi? Tidak ada. Saya sudah memakannya sebelum pergi rapat tadi. Maaf, ya, Mas, sepertinya tadi aku sedikit teledor, jadi terlalu banyak memasukkan lada, sehingga rasanya agak aneh. Tidak apa-apa, saya mengerti kok, kamu pasti kelelahan dan mulai besok sepertinya kamu tidak boleh bekerja lagi karena ada Bibi di rumah. Serahkan semua kepada Bibi. Enggak, Mas. Pokoknya aku mau mengusahakan semua yang terbaik untukmu, jadi segala kebutuhanmu adalah urusanku. Kumohon biarkan aku mengabdi selayaknya seorang istri yang sempurna untukmu. Saka mengulas senyum. Terima kasih ya, kamu sudah mengorbankan masa mudamu dengan menikah dengan pria seperti saya. Seperti yang kamu ketahui, usia saya tak lagi muda, 34 tahun itu bukanlah angka yang kecil. Saya harap kamu tidak malu jika suatu saat nanti berpapasan dengan teman kuliahmu dan memperkenalkan saya sebagai suamimu. Tentu saja, Mas. Buyar sudah pikiran Ranti, tak ada sedikit pun permasalahan dengan Fabian tadi teringat olehnya. Semua sudah tergantikan dengan Saka, seolah pria itu telah mengalihkan dunianya. Buktinya saja saat mereka menuju dealer sepeda motor, Ranti dan Saka sibuk bercerita, bergurau satu sama lain membahas masalah tak penting tapi mampu membuat Saka tersenyum. Ada sedikit perdebatan antara Saka dan tim dealer karena pria itu menginginkan sepeda motor itu datang hari ini juga. Tidak ada kata inden apalagi menunggu dalam kurun waktu 2 minggu. Gila saja begitu panjang waktu yang dibutuhkan Saka hanya demi mendapatkan sebuah sepeda motor, sedangkan di bagian kredit tampak lancar-lancar saja dan diurus semaksimal mungkin. Sudah, Mas, nggak apa-apa kok, tunggu sebentar, cuman beberapa hari kan? Ranti berusaha menenangkan Saka agar tak marah-marah di sana.
Dia juga meminta maaf kepada karyawan yang sedang melayani mereka karena kericuhan yang diperbuat oleh sang suami. Begini sajalah masukan saya ke dalam daftar kredit, tapi saya akan membayar semua cash hari ini. Tak masalah, itu jauh lebih baik dibandingkan istri saya harus menunggu sangat lama. Kalian tahu terjebak macet itu tidak enak sama sekali dan saya tidak ingin dia terlambat pergi kuliah. Putus Saka untuk terakhir kalinya. Jika tak didengarkan, maka dia akan mencari tempat lain. Bisik-bisik terjadi. Saka juga langsung mengeluarkan ponselnya meminta nomor rekening dealer tersebut agar dirinya bisa mentransfer sesuai dengan nominal yang mereka butuhkan. Namun semua ditolak karena Saka harus menempuh beberapa persyaratan lagi, sehingga pria itu murka mempertanyakan di mana manajer sekaligus pemilik dia ingin bertemu. Lihat, saya pastikan kalian semua akan dipecat hari ini juga. Dengkusnya membawa Ranti menuju ke lantai atas. Dia tak terima keinginannya ditolak dan akan menyelesaikan langsung dengan atasan mereka semua. Mengeluarkan sedikit biaya yang cukup fantastis, tapi rasanya Saka puas karena mereka menjanjikan 1 kali 24 jam motor itu sudah diantarkan ke rumah. Ranti hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia sudah mencoba meredam emosi Saka, tapi nyatanya tak berhasil juga. Pria itu mengatakan, "Selagi ini berhubungan denganmu saya tidak ingin menunggu. Saya ingin semuanya selesai hari ini juga, kalau tidak saya akan membuat perhitungan dengan dealer ini." Ranti sesekali melirik Saka yang sedang mengemudi. Pria itu menceritakan bagaimana kini suasana hatinya. Dia puas akhirnya bisa membelikan sebuah sepeda motor kepada Rantia, meskipun harus menunggu 24 jam dari sekarang, tidak masalah, setidaknya tidak sampai berhari-hari seperti yang diinginkan para karyawan dealer tadi. Alih-alih membawa Ranti pulang, Saka justru mengajaknya pergi memasuki sebuah rumah mewah yang tak pernah sekalipun ditempuh Ranti. Tentu saja tanda tanya begitu besar bersarang di kepalanya. Kemana garangan dan apa tujuan suaminya itu membawanya ke sana? Istri teman saya baru pulang dari luar negeri. Katanya dia membawa banyak tas bermerek yang belum launching di negeri ini. Ayo ikut, kamu harus memiliki salah satu dari barang itu dan saya tidak ingin kamu menolaknya. Ajak Saka seraya membuka sabuk pengaman Ranti. Tas apa mas? Tanya Ranti gelagapan mendengar kata luar negeri dan bermerek. Pastilah harganya sangat fantastis. Tidak. Dia tidak menginginkan barang seperti itu karena pernikahannya, dan Saka bukan untuk menguras hartanya. Ikut saja, saya yakin kamu pasti suka. Tak ingin dibantah, Saka membukakan pintu untuk Ranti. Membiarkan istrinya itu keluar dengan perasaan yang amat sangat gugup dan campur aduk. Sesampainya di sana, ada beberapa orang wanita yang tengah memilih tas untuk mereka pula. Saka, akhirnya datang juga? Biasanya dibujuk suami saya nggak mau mampir, tumben kali ini datang, dan ini siapa? Seorang wanita menyambut kedatangan Saka. Wanita yang tak lain adalah istri dari teman dekat Saka yang lainnya. Maya, perkenalkan, ini Ranti, istri saya. Astaga, ini ya istrimu? Akhirnya dibawa kemari juga? Mana cantik, masih muda sekali. Saya yakin banyak tas yang cocok untuknya. Memeluk lengan Ranti dan membawa wanita itu menuju meja bundar berukuran cukup besar di mana kini mereka tengah melihat-lihat barang yang baru saja dibawanya dari luar negeri. Sedangkan Saka mencari keberadaan sahabatnya yang diakini sekarang bersantai di teras belakang. Biasalah, para istri pengusaha dan konglomerat itu sedang melancarkan aksi mereka sehingga si tuan rumah akan menepi terlebih dahulu daripada mengganggu kesenangan para wanita-wanita yang hobi barang branded tersebut. Ranti, ini bagus untukmu. Warna ini sedang digandrungi banyak sosialita. Nah, ini juga bagus, ambil semuanya pun tak masalah, Saka pasti sanggup membayarnya. Itu harganya lagi oke banget sekarang. Ranti hanya bisa memamerkan deretan giginya. Tangannya terulur untuk melihat katalog yang ada di sana. Matanya membulat melihat harga termurah dari tas tersebut. Astaga, 25 juta? Teriaknya dalam hati, beberapa kali mengerjapkan mata tak habis pikir apa yang ada dalam kepala wanita-wanita yang kini di hadapannya. Mengeluarkan uang puluhan juta hanya demi sebuah tas, yang benar saja. Kenapa nggak dipilih, sih? Nggak ada yang bagus,
Ya, modelnya? Model ini keluaran terbaru loh, yang lain sudah pilih satu dan ada yang ambil dua, ayolah ambil satu setidaknya. Bujuk Maya tapi Ranti tetap diam. Tak mampu memilih, bukannya tak suka tapi dia tak berdaya. Daripada uang sebanyak itu digunakan untuk membeli tas, dia lebih memilih diinvestasikan ke perhiasan atau usaha. Bagaimana? Tanya Saka seraya berjalan mendekat didampingi suami Maya. Dia melihat sang istri masih belum menentukan pilihan. Gimana? Ya, mas aku. Maya, kalau begitu bungkus saja yang coklat itu, hitam sama biru. Berapa total semuanya? 3. Oh, Saka, sekali shopping langsung 3? Sorak Maya, senang karena Saka nyaris saja menghabiskan dagangannya. Tenang, tak seberapa, hanya 160 juta saja. Kalau begitu minta uangnya kepada suamimu. Loh, kok sama suamiku? Mayang menautkan alis. Iya, nanti aku yang akan membayar tasmu itu. Kemarin aku meminjam uang Saka untuk investasi, jadi tasmu dulu aku pinjam. Astaga, kalau begini mending kamu gak usah shopping. Gerutu Maya memasukkan kembali tas-tas tersebut ke dalam box dan menyerahkannya kepada Ranti. Pantas saja Saka mau berkunjung, membawa istrinya, ternyata sang suami memiliki hutang kepada Saka dan malah membayar menggunakan dagangannya. Terima kasih, sisanya tolong dicicil. Saka menepuk pundak temannya sebelum membawa Ranti pulang ke rumah. Tak apa hutangnya dibayar menggunakan barang yang penting bisa dipakai Ranti. Jika nanti dia ada acara di luar, karena Saka melihat Yura memiliki begitu banyak tas bermerek. Belum lagi barang-barang branded lainnya, sedangkan Ranti belum memiliki apapun. Perkataan Alex terngiang di kepalanya. Dia harus bisa mendahulukan Ranti dari segala hal. Sesampainya di rumah, Ranti sebenarnya belum mau membawa tas tersebut ke kamar karena dia takut Indri melihatnya dan akan memicu amarah kakaknya itu lagi, tapi justru Saka yang membawa tas tersebut tentunya mengundang perhatian Indri dan Yura. Wow, kamu lihat kan? Baru beberapa hari menjadi istrinya Saka, dia sudah shopping. Astaga, kamu dapat apa? Gak ada kan? Yura berbisik, mencemooh, agar Indri merasa kalah dari Ranti. Kamu lihat kan, bosnya ada 3. Itu artinya salah satu dari barang itu untukku. Indri beranjak. Bergegas mengejar langkah Saka dan Ranti. Dia akan bertanya untuk apa gerangan barang-barang tersebut. Ranti! Panggil Indri sebelum sempat Saka menutup pintu kamarnya. Iya, Kak. Sahut Ranti. Mas, kamu mandi duluan ya, biar aku siapkan pakaiannya. Membantu Saka melepaskan jas yang masih membalut tubuh kekarnya. Saka mengangguk. Beranjak ke kamar mandi setelah jas dan dasinya berpindah ke tangan Ranti. Kenapa? Kamu shopping? Indri memotong. Tanpa izin masuk dan mengambil 2 box yang ada di ranjang. Untukku 2. Kamu 1 saja. Besok aku tunggu transferan untuk beli ponsel. Ujarnya. Berlalu begitu saja. Kak. Cegah Ranti, tapi Indri tak peduli. Ranti merampas Saka darinya, baiklah. Dia akan merampas apapun yang ada di tangan Ranti. Sisi buruk Indri. Saka menerima pakaiannya dari Ranti. Kenapa cemberut seperti itu? Ranti menggelengkan kepalanya. Gak kenapa-kenapa, Mas. Aku ke bawah dulu untuk memasak makan malam. Pamitnya setelah memastikan Saka selesai dengan pakaiannya. Ranti turun, tapi Saka menangkap ada gerakan aneh dari sang istri. Mencoba mengabaikan Saka, mengambil ponselnya dan menyusul ke lantai bawah. Dia akan menunggu di ruang tamu saja. Di ruang tamu Saka mendapati Yura yang sedang duduk bermain ponsel. Tumben kamu gak keluar? Sapa Saka seraya menyindir. Biasanya Yura akan keluyuran dan pulang di malam hari, namun sore-sore seperti ini Yura sudah berada di rumah. Kamu tadi shopping, ya? Aduh Yura.
Kamu membeli beberapa tas untuk Ranti. Memangnya kenapa? Ada masalah? Dia itu istriku, sudah sepantasnya mendapatkan itu semua, sama halnya denganmu. Tapi aku rasa istrimu sekarang sedang bersedih dipaksa kakaknya. Aku lihat tadi Indri turun dari lantai atas dan membawa 2 box berisi tas berwarna biru dan coklat. Dia memamerkan kepadaku dan mengatakan kalau Ranti memberikan untuknya dan... Yura menggantung ucapannya. Satu sudut bibirnya terangkat melihat Saka bergegas beranjak menemui Ranti yang ada di dapur sana. Setelah mendengar bahwasanya istrinya itu menyerahkan tasnya kepada Indri, padahal Saka membelinya khusus untuk Ranti bukan untuk dibagi-bagi. Puas rasanya Yura melihat Saka buru-buru seperti itu. Enak saja tadi Indri turun dari atas dan memamerkan 2 tas incarannya. Dia sedang menghemat sedemikian rupa, tapi Indri malah memanasinya. Tentu saja, dia akan membuat adik kakak itu mendapatkan masalah dari Saka sebagai bentuk balasan atas sakit hatinya. Bisa bicara sebentar? Panggil Saka dari ambang pintu dapur membuat Ranti menoleh. Kenapa, Mas? Tanyanya segera mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menghampiri Saka. Meskipun dirinya sedang memasak atau melakukan aktivitas apapun, tapi tetap perintah dan kebutuhan Saka hal utama baginya. Tak menjawab perkataan Ranti, Saka langsung menggenggam pergelangan tangannya dan membawa istrinya itu menuju ruang keluarga meminta Ranti untuk duduk. Yura mengatakan tadi Indri datang dari kamar dan membawa 2 tas, katanya kamu memberinya untuk Indri, apakah itu benar? Bisa dikatakan benar dan bisa pula dikatakan tidak karena tidak ada persetujuan hitam di atas putih ketika dia membawa keluar dari kamar. Terang Ranti sesuai dengan apa yang dialami. Terserah kamu percaya atau tidak, tapi itulah yang terjadi. Kamu yakin? Jadi maksudmu Indri merampas itu darimu? Aku tidak tahu apa namanya Mas, tapi dia mempertanyakan barang apa yang kubawa. Dia memeriksa dan menemukan tas yang tadi kamu belikan untukku, dan dia mengatakan 2 di antara tas itu adalah miliknya. Aku menyeru ketika dia membawa pergi, tapi dia tidak menghiraukan sama sekali panggilan dariku. Saka terdiam mendengar keterangan dari Ranti. Apakah itu artinya Indri merampas milik Ranti padahal gadis itu bisa meminta pula padanya jika menginginkan barang dari Ranti, bukannya malah merampas seperti itu? Coba kamu panggil Indri kemari, saya ingin bicara dengannya. Ranti mengangguk beranjak menemui Indri di kamarnya. Kak, dipanggil Mas Saka di ruang keluarga. Katanya sekarang juga. Kamu ngadu? Mengadu apa? Tentang tas itu. Aku dan dia tidak membahas tentang tas, tapi katanya dia ingin bicara denganmu. Alah, bilang saja kamu mengadu, kan? Bukan. Sumpah demi Tuhan aku tidak mengadu apapun kepadanya. Indri mendengkus meletakkan terlebih dahulu tasnya di ranjang, barulah dia menyusul Ranti dan sesampainya di ruang keluarga Saka, meminta Ranti kembali ke dapur, sedangkan dirinya akan berbicara dengan Indri. Setelah mendapatkan jawaban dari versi Indri, barulah nanti dia akan mempertemukan adik dan kakak itu dalam satu ruangan. Kata Ranti, kamu sudah mengambil tas yang saya belikan untukmu? Ada 2 tas untukmu berwarna coklat dan biru, sedangkan untuk Ranti berwarna hitam pekat, untuk dipakainya ke acara ulang tahun pernikahan teman saya esok. Terang Saka bersandar di sofa memperhatikan gestur tubuh Indri. Gadis berkerudung itu membulatkan matanya. Jadi kedua tas itu untukku, Mas? Lalu kenapa tadi Ranti mengatakan tas itu dibelikan untuknya? Jadinya aku terpaksa merampas agar aku bisa memilikinya. Nanti aku akan bicara dengan Ranti dan membuat perhitungan dengannya. Kalau Indri, saya sudah sering bilang padamu kalau menginginkan sesuatu sampaikan saja. Kau ingat bukan, bagaimana berharganya keberadaan mendiang kedua orang tuamu dalam hidup saya, tapi kamu mengatakan tak perlu dan bisa hidup mandiri, akan meminta kepada saya jika benar-benar membutuhkan bantuan. Lalu kenapa kamu merampas dari Ranti? Indri tergagap mendengar perkataan Saka yang jauh berbeda. Barusan pria itu mengatakan tas itu memang untuknya, lalu kenapa sekarang Saka mengatakan dirinya merampas? Astaga! Apakah ini sebuah jebakan? Gak Mas, maksud aku tadi itu. Tak apa, ambillah, tapi lain kali kalau mengingat sesuatu jangan mengambil dari tangan Ranti. Katakan kepada saya sesuai dengan apa yang saya katakan kepadamu setiap kali datang berkunjung ke rumah ini.
Saka beranjak pergi. Dia tak suka melihat sikap Indri yang seenaknya saja kepada Ranti. Mentang-mentang istrinya itu merupakan adik kandungnya. Memang usia Indri jauh lebih dewasa dibandingkan Ranti, tapi tidak sepantasnya gadis itu berkuasa atas barang-barang yang dimiliki Ranti. Saka baru tahu ada sisi buruk dari Indri yang membuatnya tak habis pikir ada seorang kakak yang bisa bersikap seperti itu. Tadinya Saka mengira Indri itu merupakan seorang kakak yang sangat perfect, sempurna dan layak untuk dikagumi. Bagaimana caranya memberikan kasih sayang kepada sang adik dan andai saja tidak mengubah gaya bicaranya, apakah Indri akan mengaku atau malah menuduh Ranti yang menyerahkannya? Entahlah. Tidak tahu, yang terpenting dia sudah bisa membuktikan bahwasanya Ranti jujur atas ucapannya. Astaga, bisa-bisanya aku masuk jebakan. Indri mengusap wajahnya kasar. Kalau sudah seperti ini, apa yang harus dia lakukan? Saka menemukan keburukan di dalam dirinya. Jangan sampai gara-gara hal sepele seperti tadi malah membuatnya dikucilkan, membuatnya berada di posisi yang sama dengan Yura. Malas rasanya bersantai di bawah karena ada Yura dan Indri. Saka tidak ingin Yura terlalu dekat dengannya, dan dia ingin pula menghindari Indri untuk mengikis secara perlahan rasa cinta dan kagum yang selama ini dimiliki. Sejauh ini dia bisa melihat Ranti memang jauh lebih baik dibandingkan Indri. Ranti juga bisa bersikap jauh lebih dewasa dibandingkan dengan usianya. Buktinya saja dia tidak mau berkata secara tidak poin bahwasanya sang kakak merampas miliknya. Dia menjaga nama baik Indri dengan menggunakan kata. Tak tahu harus menyebutnya seperti apa. Kagum, tentu saja satu nilai plus diberikan Saka untuk sang istri. Kamu apa-apaan sih? Mengadu segala kepada Saka. Baru sebatas tas, Wan. Kamu sudah seperti ini mengadu domba aku dengan dia. Kamu ingin membuat dia membenciku dan menjadikan kamu satu-satunya anak ibu dan ayah yang berada di sisinya. Begitu? Protes Indri merampas pisau yang ada di tangan Ranti. Agar adiknya itu berhenti bekerja terlebih dahulu. Ranti harus mendengarkan dirinya bicara tanpa ada yang mengganggu. Mbak, aku nggak ngadu apapun kepada Mas Saka. Tadi dia datang kemari, bertanya apakah benar aku menyerahkan tas itu kepada Mbak. Aku hanya menjawab tidak tahu, apakah aku memberi atau kamu mengambilnya secara paksa karena memang tadi aku ingin mencegah, tapi apa? Kamu tak mendengar panggilanku, bukan? Jadi aku menyampaikannya baik-baik kepada suamiku. Indri berdecak. Kalau kamu tidak ngadu, mana mungkin dia tahu kalau aku mengambil tas itu darimu? Kedua pundak Ranti terangkat. Mungkin dia tadi memeriksa isi lemariku dan tak menemukan tas yang tadi dibelikannya untukku. Kamu ini, Kak, pergilah, aku ingin memasak untuk suamiku daripada menuduhku yang bukan-bukan, lebih baik kerjakan yang lain. Bantu bibi masak, contohnya. Atau beres-beres kayak di kamar. Kamu mau jadikan aku pembantu? Bukan begitu, tapi baru beberapa minggu kamu menjadi istri sahnya Tuan Saka, kamu sudah bersikap seperti ini. Aku kecewa kepadamu, Ran. Sudah memberikan tas kepadaku, tapi kamu minta kembali. Oke, aku akan mengembalikannya kepadamu. Indri berlalu begitu saja. Membuat Ranti mengelus dadanya, tak mengerti dengan sikap sang kakak semenjak mengetahui dirinya sudah menikah. Memang dirinya melangkahi Indri, tapi bukan begini cara kakaknya itu melampiaskan rasa sakit hati padanya. Usai memasak, seperti biasa Ranti menyimpan makanan untuk Saka di lemari penyimpanan, tapi kali ini dia menguncinya dan membawa kunci tersebut turut serta bersamanya. Menuju keluar saat dia sampai di ruang tamu, bertepatan dengan Saka yang turun ke lantai dasar. Ingin melihat sejauh mana Ranti menyelesaikan pekerjaannya di dapur karena rasanya dia suntuk berdiam diri di rumah. Dia ingin mengajak istrinya itu berkeliling sebentar sambil menunggu jam makan malam karena memang dia pun belum terlalu lapar. Sudah? Tanya Saka seraya memainkan kunci mobil di tangannya. Sudah, Mas? Memangnya kenapa? Mau ngajak kamu jalan itu pun kalau nggak sibuk. Sebaiknya nanti Mas habis makan malam. Ranti menatap jam yang bergantung di dinding. Nggak terlalu lama lagi sih, aku juga sedikit lapar. Kalau begitu kita makan sekarang.
Sebentar lagi bagaimana, Mas? Biar makan bareng sama Kak Indri, dia sedang mandi. Ya, sudah kalau begitu kita duduk di sana sambil menunggu Indri selesai. Menunjuk sofa yang tersusun rapi di ruang tamu. Beruntung tak ada lagi Yura di sana sehingga dia bisa leluasa bergerak. Saka memilih tempat duduk bersisian dengan Ranti. Dia meminta istrinya untuk mengambil cemilan dan air minum sebagai teman mereka untuk mengobrol. Ranti beranjak mengambil cemilan di dapur dan membawa 2 botol air mineral untuk mereka. Sampai di ruang tamu, Saka sudah menyalakan televisi dan menikmati acara yang sebenarnya tak ditonton sama sekali karena pria itu kini sedang sibuk dengan ponselnya. Sehingga terpaksa Ranti yang menikmati siaran TV tersebut. Meskipun tidak mengerti tentang permainan golf yang ada di sana, dia tetap mencoba menikmati saja seandainya diganti. Takut Saka protes, tentu saja dia tidak enak hati. Memangnya kamu paham tentang permainan itu? Saka menunjuk televisi sebelum meraih air mineralnya. Gak paham sih, Mas. Tapi enak saja melihat bola itu terbang ketika dipukul. Jawabannya sangat jujur. Saya suka. Saka menarik kedua sudut bibirnya ikut menghadirkan senyuman pula di bibir Ranti. Saka pun sedikit mencondongkan tubuhnya, mulai menikmati acara yang ada di televisi seraya menikmati cemilan yang dibawa Ranti. Iseng mengganggu Ranti mencolek lengan Saka sehingga pria itu menoleh ke arahnya. Kenapa? Ranti melambaikan tangannya agar Saka semakin mendekat ke arahnya, seolah-olah dia ingin membisikkan sesuatu kepada suaminya itu. Memangnya nanti kamu mau mengajak aku kemana, Mas? Bisiknya. Saka menoleh. Kemana yang kamu mau? Bagaimana kalau... Ranti menggantung ucapannya. Dia justru mengecup sekilas pipi Saka, sontak saja hal tersebut membuatnya menoleh dan tersenyum. Tak diduga sama sekali Ranti justru mendapatkan balasan yang jauh lebih manis daripada sebuah kecup en. Saka meraih tengkuknya dan melumat kedua belah bibirnya seolah di rumah itu hanya merekalah yang tinggal berdua. Saka lupa apa yang dilakukannya kepada Ranti bisa saja dilihat Yura maupun Indri. Sesak nafas karena lamatan dan keuluman Saka justru semakin kuat. Dia sedikit mendorong agar suaminya itu memberikannya celah, demi bisa mendapatkan sedikit oksigen, mengisi paru-parunya yang hampir kering kerontang. Saka tertawa. Makanya kamu jangan mancing kalau nggak mau dimakan. Kan? Bisa pelan, Mas? Nggak usah dikokop seperti itu. Gurau Ranti menepuk lengan Saka. Pipinya merah padam sekarang mendapatkan perlakuan begitu manis dari sang suami. Entahlah, Ranti bingung dengan dirinya sendiri. Kenapa dia sekarang bisa lancang kepada Saka padahal biasanya dia selalu takut dan tak mampu menatap ke arah suaminya itu. Meskipun sedang diajak berbicara tapi, kini lihatlah begitu leluasa dirinya bersikap seolah-olah pernikahan mereka karena saling jatuh cinta. Bukan karena sebuah rasa iba agar ibunya Ranti bisa pergi dengan tenang. Indri meremas kuat box tas yang ingin dikembalikannya kepada Ranti. Tadinya dia ingin mengambil simpati dari Saka dan ingin meminta maaf kepada adiknya itu tepat di hadapan pria pujaannya tersebut. Namun apa daya saat pintu kamar dibuka, dia justru mendapatkan pemandangan yang sangat menyesakkan dadanya. Bisa-bisanya pemandangan yang menyakitkan itu terpampang nyata di hadapannya dan dia melihat dengan jelas bagaimana lepas dan luasnya Saka tertawa saat bersama Ranti, seolah tidak menghargai keberadaannya di sana. Indri juga mengutuk Ranti yang seenaknya saja bermesraan dengan Saka pakai acara menyatukan bibir pula, di ruang tamu tempat yang bisa diakses oleh siapapun termasuk dirinya. Apa salahnya kalau ingin bermesraan mereka melakukannya di kamar saja agar rasanya tak sesakit ini? Indri berpikir, di ruang tamu saja tempat yang terbuka mereka sudah semesra ini bagaimana kalau di kamar? Kepala Indri menggeleng tak sanggup membayangkan apa saja yang dilakukan sang adik bersama kakak di kamar sana. Mengumpulkan seluruh kekuatannya yang tersisa pasca runtuh karena melihat perlakuan manis Saka kepada Ranti, Indri membawa langkahnya agar bisa meletakkan box tas tersebut di meja. Aku pikir ini untukku, ternyata tidak. Hadiah aku kembalikan. Maaf karena terlalu percaya diri sehingga aku membawanya pergi.
tutur Indri dengan suara yang begitu pelan. Dia juga menundukkan kepalanya sebagai bentuk rasa penyesalannya yang amat besar kepada Ranti. Sontak saja hal tersebut membuat Saka kembali meluruskan punggung. Dia juga sedikit menggeser posisi dari Ranti agar tak terlalu dekat. Sadar gadis yang kini berada di hadapannya merupakan kakak ipar baginya, sehingga dia ingin menghargai keberadaan Indri. Ranti menoleh pada Saka seolah bertanya apa yang harus dia lakukan kepada sang kakak. Saka menganggukkan kepalanya memberikan izin kepada Ranti untuk menyerahkan tas itu kepada Indri. Sudah dibawa Indri lalu untuk apa lagi dikembalikan? Ranti bisa membelinya lagi, pikir Saka. Nggak apa-apa, bawa saja aku masih ada kok di atas. Ranti mendorong kedua kotak tersebut ke arah Indri. Kepala Indri terangkat, alisnya bertaut. Tadi jelas-jelas Ranti protes dan tak terima tas tersebut diambilnya sekarang apa. Di depan Saka dia justru menyerahkannya, pandai sekali adiknya ini berdrama. Benar, Indri. Ambil saja. Nanti saya bisa membelikannya lagi untuk Ranti tapi, lain kali jangan seperti itu lagi ya. Kalau kamu menginginkannya katakan saja kepada Ranti, nanti dia yang akan menyampaikan kepada saya kalau seandainya kamu segan kepada saya. Saka merangkul pundak Ranti. Dulu sebelum saya menikah dengan Ranti, kalian berdua sudah saya anggap sebagai keluarga dan merupakan tanggung jawab bagi saya untuk memastikan kalian berdua hidup layak dan bahagia. Apalagi sekarang saya sudah menjadi bagian dari hidupnya Ranti, tentu saja saya ini adalah adik iparmu dan akan memperhatikan jauh lebih baik lagi seluruh kebutuhanmu, maka dari itu jangan sungkan dan ragu kalau. Mas, sekarang aku sudah semester 7 dan sebentar lagi akan menyusun skripsi, bolehkah aku kembali kemari? Maksudku rasanya aku tidak sanggup bekerja di sana lagi, karena gajinya yang kecil, tapi pekerjaannya sangatlah berat aku. Tak apa. Begitu kamu selesai wisuda pulanglah kemari, nanti saya akan berusaha mencarikan pekerjaan untukmu, jika ada yang cocok di kantor bekerjalah di kantor saya. Jika kamu merasa tidak cocok saya akan mencarikan perusahaan teman atau kolega yang bisa menjadi tempatmu bernaung nantinya. Jadi tak perlu lagi khawatir, kalau perlu kamu berhentilah bekerja mulai hari ini, sampaikan kepada atasanmu dan saya akan menanggung seluruh biaya hidupmu selama di Bandung. Indri menggigit bibir bawahnya. Dulu dia selalu menolak bantuan Saka, tapi sekarang dia akan mengangguk dan menerima tawaran Saka. Lebih baik seperti ini bukan, daripada harus mati-matian berjuang bekerja sendiri untuk mendapatkan simpati dari Saka agar dirinya dicap sebagai gadis yang mandiri tapi tak ada hasil sama sekali. Lebih baik menerima semuanya dari Saka. Dia tinggal santai dan kuliah saja. Dia akan kembali kemari setelah semuanya selesai, di sanalah pertempuran dengan Ranti akan dimulai. Oh, ya, lain masalah ponsel, apakah kamu sudah menyampaikannya kepada suamimu? Tanya Indri sedikit gugup dan terbata-bata agar Saka menganggap dirinya gugup dan takut untuk menyampaikan keinginannya. Ponsel apa? Saka menoleh ke arah Ranti. Kata Kak Indri ponsel yang dia miliki sudah mulai rusak, jadi kemarin dia meminjam uangku untuk membelikannya ponsel, nanti diganti pas gajian. Lalu, aku belum berani mengotak-atik uang yang kamu berikan Mas, jadi yang aku ingat hanyalah sisa uang tabunganku yang ada di rekeningku sendiri dan di sana hanya ada sekitar 4-5 juta kalau tidak salah ingat. Hadi aku menawarkan kepada Kak Indri ponsel yang seharga 3 juta tapi, ya, sudah biar saya yang akan membelinya. Saka meraih ponselnya yang ada di meja. Kamu ingin ponsel seperti apa, Indri? Tak usah terlalu mewah Mas, cukup bisa melakukan panggilan dan mengirim pesan singkat saja, itu sudah cukup. Yakin kamu? Indri menganggukkan kepalanya dan hal itu membuat Ranti tertawa dalam hati. Kenapa di depan Saka sang kakak ingin ponsel sederhana sedangkan meminta ponsel yang harganya sampai 14 juta? Ada apa gerangan? Apakah ada maksud terselubung dari kakaknya ini sehingga berbeda sikap ketika di belakang dan di depan Saka? Tak salahkan dia menaruh curiga kepada kakaknya sendiri karena memang demikian adanya.